Selama 5 dekade terakhir, pesawat jumbo jet Boeing 747 telah berkontribusi merevolusi perjalanan udara global. Penemuan besar ini membantu penumpang dengan mudah melakukan perjalanan dan akan tetap menjadi pemandangan yang akrab di seluruh dunia untuk beberapa waktu ke depan. Meskipun dalam jumlah yang terus berkurang dan dengan livery operator yang kurang dikenal. Boeing 747 memang bersejarah, tapi prospeknya suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku mau nanya dulu sama kalian. Kira-kira bagaimana ya nasibnya Boeing 747 di beberapa tahun ke depan setelah pabrikan Boeing menyatakan tidak akan lagi memproduksi 747. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai sedikit sejarah dari Boeing 747 dan alasan kenapa pesawat itu tidak lagi diproduksi. Program pesawat Boeing 747 dimulai pada akhir tahun 1960-an ketika tim Boeing yang dijuluki The Incredibles bertanggung jawab mengembangkan pesawat yang nantinya menjadi pesawat sipil terbesar di dunia. Pengembangannya hanya butuh waktu sekitar 16 bulan saja. Didorong oleh kegagalannya untuk menyediakan transportasi militer untuk Angkatan Udara Amerika Serikat yang pada akhirnya dimenangkan oleh Lockheed C5 Galaxy, Boeing lalu mengalihkan perhatiannya ke pasar pesawat komersial. Dengan tren global yang memperkirakan peningkatan jumlah penumpang, penurunan harga tiket pesawat, dan meningkatnya tekanan pada bandara, pembuat pesawat yang berbasis di Seattle merancang 747 dengan teknologi mesin high bypass turbofan, teknologi yang biasanya dikembangkan untuk program angkutan militer berat. Meski melihat pesawat Boeing 747 saat ini adalah pemandangan biasa di langit, tapi sulit rasanya untuk membayangkan sejauh mana terobosan yang akan dicapai pesawat ini ketika pertama kali pesawatnya diluncurkan pada bulan September tahun 1968. Suatu hal yang luar biasa, sebelum jumbo jet itu dibangun, Boeing harus terlebih dahulu membuat sebuah gedung raksasa di Everett. Bangunan itulah yang nantinya akan menjadi tempat ketika jumbo jet mulai dibangun. Maklum saja, Queen of the Sky ukurannya sangat besar, memiliki panjang 69 meter dengan bagian atas sirip ekor setinggi bangunan 6 lantai. Beratnya mencapai 330 ton dan area sayapnya lebih besar dari lapangan basket. Badan pesawatnya besar dan pesawat Boeing 747 ini mampu membawa sekitar 374 penumpang dan 490 penumpang. Belum lagi ditambah kru pesawatnya. Pada saat dirancang, Boeing 747 ini memanfaatkan teknologi canggih pada masanya. Salah satunya adalah kecanggihan sistem navigasinya. 747 adalah pesawat pertama yang dijuluki jumbo jet, mulai beroperasi pada 21 Januari 1970. Maskapai penerbangan Amerika Serikat bernama Pan Am bahkan sampai membeli 25 unit pesawat Boeing 747. Maskapai tersebut bahkan melakukan perjalanan komersial pertamanya dengan rute New York menuju ke London. Namun tidak lama setelah diluncurkan, terjadi resesi parah dan krisis minyak di tahun 1973 hingga kemudian pesanan jetnya dihentikan. Kenapa Pan Am saat itu bisa sampai membeli 25 unit? Karena Pan Am saat itu sedang bersinar di antara maskapai-maskapai lain di dunia. Kesuksesan 747 kemudian berkembang sehingga Boeing memutuskan untuk terus berinovasi dengan mengeluarkan varian-varian lain. Setelah sukses dengan varian 200, kemudian dikeluarkan lagi varian 400. Saat itu pesawat dikonfigurasi untuk membawa penumpang dan juga kargo, serta ada yang mampu membawa penumpang dan juga kargo yang disebut sebagai kombi atau combination. Setelah itu varian produksi terakhir yang dikeluarkan oleh Boeing adalah 747-8 Intercontinental yang kemudian diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang dan juga kargo. Namun sayangnya saat ini fokus dari operator maskapai lebih menggunakan pesawat itu justru untuk kargo. Setelah beberapa varian yang sukses, ada juga varian-varian yang tidak seberhasil dari tipe 400 atau 400IR. Nah, yaitu adalah tipe SP atau Special Performs yang kita tahu digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, 747 juga pernah menambahkan program Airborne Laser untuk militer, tapi ternyata kurang berhasil juga. Selain menjadi pilihan maskapai penerbangan di seluruh dunia untuk rute jarak jauh, pesawat itu juga ternyata digunakan oleh NASA
untuk mengangkut pesawat luar angkasa yang kemudian ditempatkan di badan pesawat. Kemudian 747-200 juga kita tahu digunakan sebagai Air Force One, salah satu pesawat termahal di dunia atau mungkin lebih tepatnya di bumi. Karena dalam sekali penerbangan ya dalam kurun waktu tertentu pesawat itu bisa menghabiskan 200.000 US dollar atau setara dengan lebih dari 3 miliar rupiah. Untuk waktu yang lama, Boeing percaya 747 telah memanfaatkan sebuah mantra, yaitu terbesar adalah yang terbaik. Tetapi pada awal abad ke-21, operator justru mencari cara untuk efisiensi bahan bakar dan penghematan secara keseluruhan daripada sekedar memindahkan jumlah penumpang terbesar dalam jarak terjauh. Terbukti dalam perkembangan industri penerbangan akhir-akhir ini, pesawat berbadan besar menjadi semakin tidak menguntungkan bagi maskapai penerbangan karena biaya operasional dan bahan bakar yang tinggi. Bahkan beberapa maskapai yang memiliki 747 dalam performa yang masih baik tidak lagi menggunakan pesawat mereka, bahkan sebelum pandemi COVID memukul dunia penerbangan. Dan dengan meluasnya COVID-19, kebijakan lockdown maupun pembatasan di berbagai negara, nyaris semua maskapai penerbangan mengalami guncangan, sehingga menggunakan jumbo jet akan membuat operator rugi. Dan pada akhirnya, Boeing resmi mengumumkan mereka menghentikan produksi jumbo jet 747 pada tahun 2022 di tengah krisis industri penerbangan akibat pandemi virus corona. Padahal pesawat itu pernah berjaya sekitar 50 tahun di udara. Ternyata Boeing sampai saat ini telah menjual 747 sebanyak 1.500 pesawat. Nah, jika dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Airbus yang berasal dari Eropa, karena Airbus ini juga mengeluarkan jumbo jet yaitu A380. Airbus sendiri baru menjual A380-nya sebanyak 250 unit pesawat. Meskipun mendapatkan persaingan ketat dari Airbus A380, tapi seperti kita tahu, Boeing 747 tetap menjadi pesawat ikonik yang merajai dunia penerbangan. Nah, sedikit juga membahas mengenai Airbus A380. Sebelumnya, pesaing utama Boeing dari Eropa yaitu Airbus juga sudah mengumumkan telah mengakhiri produksi pesawat raksasa tipe A380. Padahal pesawat ini mencatat rekor sebagai pesawat terbang terbesar di dunia, bahkan mengalahkan seri 747. Keputusan penghentian produksi pesawat yang mendapat julukan Jumbo Jet dan Queen of the Skies ini akibat permintaan Boeing 747 yang tidak lagi signifikan, diperparah oleh pandemi COVID-19. CEO Boeing bahkan menyampaikan rencana penghentian produksi Boeing 747 itu sejak tahun 2020. Sang CEO pun menyatakan bahwa dampak pandemi pada sektor penerbangan semakin parah. Hal itu tentu membuat tekanan pada pelanggan komersial dari pesawat-pesawat Boeing, yang berarti bahwa mereka menunda pembelian jet, memperlambat pengiriman pesawat, menunda perawatan efektif, dan menghentikan operasi pesawat yang lebih tua untuk mengurangi pengeluaran. Itu semua tentu saja mempengaruhi bisnis dari Boeing. Namun pihak Boeing menyatakan meskipun mereka menghentikan produksi dari 747, tapi dukungan untuk maskapai pengguna Boeing 747 akan tetap dilanjutkan oleh Boeing, termasuk dalam hal penyediaan suku cadang, perawatan rutin, dan beberapa hal lainnya. Sepinya permintaan pasar akan pesawat 747 dan pandemi COVID-19 menjadi dua alasan utama jumbo jet ini stop diproduksi. Bahkan varian 747-8 Intercontinental yang dipasarkan Boeing sejak 2011 lalu seperti tadi disebutkan hanya laku sekitar 137 unit dan kebanyakan memang digunakan untuk penerbangan kargo. Ternyata jika dilihat dari tahun 2016, Boeing juga telah menurunkan kapasitas produksi 747 menjadi hanya melakukan 6 pembangunan atau perakitan pesawat 747 dalam 1 tahun. Boeing sendiri pernah mengumumkan mereka mengalami kerugian hingga 2,4 miliar dolar Amerika selama COVID-19. Hal itu tentu saja mengakibatkan perjalanan udara dan bisnis penerbangan turun drastis. Maskapai-maskapai di seluruh dunia merespon pandemi ini dengan pengurangan armada, penundaan atau bahkan pembatalan pesawat, dan maskapai-maskapai juga lebih memilih pesawat wide body dengan 2 mesin untuk melayani penerbangan jarak jauh. Berbeda dengan Boeing 747 yang memiliki 4 mesin, pesawat wide body dengan 2 mesin dianggap lebih hemat biaya operasional maupun perawatannya. Pandemi COVID-19 juga semakin membuat maskapai-maskapai mengambil langkah untuk menghentikan penggunaan 747 lebih dini.
Maskapai Inggris seperti British Airways dan maskapai asal Australia Qantas adalah dua maskapai yang baru-baru ini memutuskan menghentikan penggunaan armada Boeing 747 mereka. Sementara itu, pesawat 7478 Intercontinental keluar dari pabrik perakitan Boeing terakhir pada tahun 2022. Seperti yang kita tahu, sebelum Boeing memutuskan untuk menghentikan produksi dari pesawat 747-nya, Boeing juga pernah berhadapan dengan sebuah masalah besar di mana 737 MAX 8-nya kemudian harus di-grounded karena dua kecelakaan parah yang terjadi di Indonesia dan juga di Ethiopia. Nah, sejak saat itulah bisnis Boeing dianggap tidak stabil hingga kemudian memutuskan salah satu alasannya untuk menghentikan produksi 747. David Calhoun atau CEO dari Boeing mengatakan jika kinerja kuartal kedua dari Boeing ini memburuk, berarti makin banyak tenaga kerja yang harus dikurangi. Awal tahun ini Boeing sudah mengumumkan akan mengurangi 10% tenaga kerjanya atau sekitar 16.000 pekerja. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai pesawat Boeing 747 yang tidak lagi diproduksi. Tapi sebentar, ngomong-ngomong mengenai jumbo jet, kalian tahu kan ada kabar bahwa A380 ini akan mendarat di Bali, Indonesia pada Juni 2023. Wah, gimana nih perasaan kalian? Apalagi spotting nanti kayaknya bakal penuh nih di Bandara Ngurah Rai. Nah, kenapa sih A380 ini dijadwalkan akan mendarat di Bali? Pihak dari maskapai Emirates ternyata telah menyampaikan keseriusannya sebab Emirates ternyata memiliki 2 penerbangan per hari menuju ke Bali di mana penumpangnya mencapai 100%. Maka pihak maskapai mempertimbangkan untuk menggunakan pesawat yang lebih besar menuju ke Bali yaitu Airbus A380. Pihak Emirates sendiri ternyata telah memeriksa kondisi Bandara Ngurah Rai. Dengan kata lain, apakah bandaranya sudah siap untuk pendaratan sebuah Airbus A380. Jika memang nantinya terrealisasi, maka Airbus A380 milik Emirates akan menjadi pesawat Airbus A380 pertama yang beroperasi reguler di Indonesia. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu komen nih. Karena dari kemarin banyak banget yang bilang aku kangen banget deh Kak Tamara ini bacain lagi komen-komen. Sebentar, tunggu di situ nih. Satu komen nih dari Kak Amanda Tafari. Barusan selesai gosok baju dan selesai makan, lihat ada notifikasi channel Tamara Delf, terus ada roti yang lewat. Langsung nonton deh, hehehe. Tetap semangat Kak dan para kru, semoga sehat selalu dan channel Tamara makin banyak yang subscribe. Amin, terima kasih banyak Kak Amanda. Gak apa-apa, agak sedikit terganggu sama tukang roti, terhati gak apa-apa ya tuh, sampai belibet. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga informasi ini selalu bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.